warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahroh, mahasiswa PIAUD Universitas Islam Negeri UIN Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu keterampilan mengadakan variasi stimulus. Variasi itu sangat diperlukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran, karena variasi stimulus merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam proses pembelajaran untuk mengatasi kebosanan peserta didik, sehingga dalam proses belajar mengajar, peserta didik senantiasa menunjukkan ketekunan, antusias, dan penuh partisipasi. Keterampilan mengadakan variasi stimulus ini dibagi menjadi 3 poin besar. Pertama, variasi gaya mengajar guru. Kedua, variasi menggunakan media dan bahan ajar. Ketiga, variasi interaksi antara guru dengan murid. Nah, setelah kita mengetahui 3 poin besar tadi, yuk kita bahas satu persatu pembagian-pembagian dari masing-masing poin besar tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu variasi gaya mengajar guru. Variasi gaya mengajar guru ini dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama, teacher voice. Teacher voice adalah gaya mengajar guru yang dilakukan dengan menggunakan intonasi suara. Dari suara yang keras ke yang pelan, dari suara yang kuat ke yang lembut, sampai dari intonasi suara yang bahagia ke intonasi suara yang sedih. Ketika guru melakukan penekanan suara saat menjelaskan materi kepada peserta didik, itu juga merupakan salah satu contoh dari teacher voice. Contohnya seperti, anak-anak, dalam 1 minggu ada 7 hari. Dalam 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Nah, penekanan dalam kata 7 hari itu dari kata-kata yang lain itu juga merupakan salah satu contoh dari teacher voice. Poin yang kedua adalah focusing atau pemusatan perhatian, di mana dalam keterampilan focusing ini guru berupaya untuk memusatkan perhatian anak kepada hal-hal yang dianggap penting. Focusing ini mencakup adanya verbal focusing, gesture focusing, teacher silent, mimik dan gerak badan, serta teacher movement. Adapun contoh-contoh dari focusing atau pemusatan perhatian ini antara lain, jika seorang guru menjelaskan dengan menggunakan kalimat seperti, anak-anak, coba perhatikan gambar di depan. Itu merupakan salah satu contoh dari verbal focusing. Contoh selanjutnya, pemusatan perhatian dengan menggunakan isyarat tertentu. Contohnya seperti, seorang guru yang menjelaskan materi dengan menunjuk sebuah gambar atau menunjuk sebuah dinding. Itu merupakan salah satu contoh dari gesture focusing. Contoh selanjutnya adalah ketika seorang guru mengajar di ruang kelas, namun ia sengaja untuk mengambil tindakan diam atau melakukan sebuah kesenyapan. Itu merupakan salah satu contoh dari teacher silent. Cara ini dapat digunakan guru ketika kondisi kelas sudah tidak kondusif lagi. Maka dari itu, guru mengambil inisiatif untuk diam untuk menarik perhatian peserta didik kepada guru tersebut. Selanjutnya adalah eye contact atau pandangan mata. Contohnya seperti jika seorang guru menjelaskan materi kepada sang murid dengan menatap tajam mata sang murid itu adalah salah satu contoh eye contact. Variasi ini dapat menjelaskan kepada peserta didik secara tidak langsung bahwa guru tersebut dalam penjelasannya tidak ingin di-stop atau diinterupsi. Selanjutnya adalah mimik dan gerak badan. Mimik adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah meliputi bahagia, sedih, marah, mengurutkan dahi, dan masih banyak lagi ekspresi wajah yang lainnya. Sedangkan
Sedangkan gerak badan adalah bisa seperti bertepuk tangan, instruksi untuk diam, atau perpindahan guru antara satu murid ke murid yang lain. Adapun contoh yang terakhir yaitu teacher movement. Teacher movement itu artinya perpindahan posisi guru. Contohnya seperti ketika guru mengajar di depan kelas, lalu ia berjalan di antara lorong-lorong murid dan berpindah dari murid yang satu ke murid yang lain, itu merupakan contoh dari teacher movement. Adapun poin besar yang kedua adalah variasi menggunakan media dan bahan ajar. Penggunaan media dan bahan ajar ini mencakup visual aids atau alat dan bahan yang dapat dilihat, auditive aids atau alat dan bahan yang dapat didengar, kemudian alat dan bahan yang dapat diraba ataupun dimanipulasi, dan yang terakhir alat dan bahan yang dapat dilihat, didengar, diraba dan ataupun dapat dimanipulasi. Adapun contoh dari alat dan bahan yang dapat dilihat bisa seperti gambar, lukisan, grafik, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Adapun contoh untuk alat dan bahan yang dapat didengar bisa seperti musik, audio, radio, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Untuk contoh dari alat dan bahan yang dapat diraba ataupun dimanipulasi itu dapat seperti alat permainan edukatif. Dan contoh yang terakhir yaitu alat dan bahan yang dapat dilihat, didengar, dan diraba ataupun dimanipulasi itu dapat seperti film, televisi, video, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Poin besar yang terakhir adalah variasi interaksi antara guru dengan murid. Variasi interaksi antara guru dengan murid ini sangat beragam, tergantung dari bagaimana seorang guru tersebut dapat mengelola pembelajaran yang dilakukannya. Contohnya saja seperti jika pembelajaran di kelas sudah sangat membosankan, murid-murid sudah mulai jenuh, sang guru dapat mengambil sikap untuk memasukkan game-game ke dalam model pembelajaran tersebut. Nah, itu dia 3 poin besar dalam keterampilan mengadakan variasi stimulus yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.